Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang berkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi yang sangat menarik, yang dimana teman-teman para apologet Kristen dan juga Agatha akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Muslim. Dan hal ini selalu saja membuat semakin banyak orang-orang di luar sana, di luar kekristenan, yang semakin memiliki rasa penasaran dan ingin tahu tentang kekristenan itu sendiri. Walaupun kadang-kadang banyak yang tidak menerima setiap jawaban, bahkan banyak yang menentang. Tapi ya puji Tuhan jika melalui pelayanan ini banyak jiwa yang semakin tertarik dan banyak juga jiwa yang mungkin pada akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Kakak senior semuanya, saya ingin mau bertanya tentang mungkin lebih ke konsep keselamatan. Nah, ada orang berkata bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah percaya Yesus, tetapi ketika kita tidak Yo, percaya, pakai 2 HP kamu. Iya. Halo Bro Meski, kamu pakai 2 HP ya atau gimana? ya ada sama teman-teman, jadi kami ikuti grup ini Kak. Iya, sebentar Bro, jangan terlalu dekat jadi double suaranya jadi double. Atau yang satu Oke. di ini saja, satu untuk semuanya di situ, nggak usah dihidupin dua-dua. Jadi doubling suaranya mantul. Pakai speaker. Siap Kak, siap. Ini Kak mau tanya, nah tapi lebih ke konsep keselamatan. Nah, karena ada orang berkata bahwa ketika seseorang sudah percaya Yesus, tetapi ketika ia tidak melakukan perbuatan baik, maka dalam kerajaan surga suatu kelak dia tidak akan mengambil bagian dalam hal tersebut di dalam kerajaan surga. Nah, mungkin pertanyaan saya singkat, dapatkah keselamatan bisa hilang dalam diri orang percaya atau tidak? Bisa. Bisanya gimana Kak? Bisa, karena setiap orang dihakimi menurut perbuatannya, dan dikatakan juga ya di Filipi 2 ayat yang keberapa itu ya, tetap teguh dan kerjakanlah keselamatan. Jadi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, iman kita itu seperti ini ya. Ketika kita sudah menerima ya, kita sudah dibaptis, kita sudah menyatu dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita itu secara mistis atau secara misteri kita itu menerima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang memimpin kita. Nah, Roh Kudus itulah yang membuat kita mampu melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena dikatakan seperti ini. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Bagaimana bisa seseorang itu mengaku dengan lidahnya dia percaya Yesus, tapi dia tidak mengerjakan keselamatan, dia beroleh keselamatan itu? Tidak. Karena Yesus itu memberikan dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, dia itu memberikan arabon kepada kita. Dia memberikan DP. Bentar ya, ini ada ayatnya. Sampai keselamatan itu benar-benar kita terima seutuhnya. Ini kamu boleh ya buka ya ayatnya ya. Efesus, bentar saya lihat dulu ya. Jadi nggak bisa, yang namanya keselamatan itu kalau tidak kita tetap kerjakan, itu bisa hilang dari kita. Kenapa? Karena masing-masing orang itu dihakimi menurut perbuatannya. Dan kalau kita hidup seperti emas, tentu ketika ketemu kita dengan hari penghakiman itu, Allah itu kan dikatakan seperti api yang menghanguskan. Nah, seperti itulah nanti kira-kira kita di zaman akhir ya, ketika Yesus datang itu sebagai hakim. Ketika perbuatan kita seperti emas bertemu dengan api, itu akan memurnikan. Ketika perak, nah itu setingkat di bawahnya. Ketika iman kita pun seperti jerami dan kayu, itu akan hangus dan menjadi debu. Apakah keselamatan itu masih berada di dalam orang yang tidak mengerjakan keselamatan? Tentu akan hilang.
Nah, ini ya, saya udah ketemu ayatnya. Kamu silakan buka Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Buka dulu itu. Atau host, siapa aja yang bisa buka? Oke, Efesus 1 Efesus 1 Ayat 13 sampai 14 lah. oke, 13 14. Bentar. 13 sampai 14 saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oke, jaminan kita apa? Penebusan itu apa bentuknya? Roh Kudus. Itu baru jaminan sampai. Baca lagi Joseph, sampai kita menerima seluruhnya dari keselamatan itu. Kita baru dikasih DP. Arabon, down payment bahasa aslinya ya. Jadi itu bisa hilang. Kalau kamu sudah, ibaratnya gini ya, analogi gini, kamu sudah diberi tiket, tapi kamu nggak ke bioskop itu untuk menontonnya, apakah kamu bisa dikatakan menonton film itu? Itu saya kembalikan ke kamu. Nah, seperti itu analoginya ya. Maaf Kak, jawaban Kakak memang ya saya sangat menghargai, sangat bagus. Tapi boleh nggak Kak, kayak gini, saya bertanya lagi. Kita diselamatkan karena perbuatan baik atau karena kasih karunia? Kasih karunia, dan iman kita itu adalah sebagai tangan yang menerima kasih karunia itu. Iya Kak, soalnya coba mungkin Kakak coba jelaskan saya di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 Kak. Kalau Kakak bilang perbuatan baik. Kalau Kakak meninjau keselamatan karena perbuatan baik kita, coba Kakak dijelaskan di Nanti saya nggak mau lari ke sana dulu. Coba Joseph baca lagi yang itu tadi. Efesus 1 ayat 13 sampai 14-nya itu. Ini kita ini cara membaca sih, dari cara membaca aja biar kita memahami penebusan itu apa. Nah, itu tadi di situ loh. Coba kalau kita simak sama-sama ya, pelan-pelan bacanya. Silakan host. Oke, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, kita itu baru dikasih jaminan. Kita itu sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini bagaimana bisa ada di dalam diturunkan atau dicurahkan kepada Yesus ketika Dia belum ditinggikan? Kan seperti itu. Jadi makanya dikatakan penebusan Dia. Kita ini baru menerima DP-nya doang, ibarat kata itu tiketnya doang. Lah kalau kamu nggak mengerjakan keselamatan, bagaimana bisa kamu bisa dikatakan memperoleh keseluruhannya? Ibarat kamu gini ya, itu kan udah dikasih DP nih sama Yesus nih. Kamu ibaratnya menyicil motor, kamu udah dikasih DP. Kalau nggak kamu selesaikan cicilannya, bisakah kamu memiliki motor itu? Keselamatan itu adalah motor itulah. Misalnya, ini nih saya analogikan begitu. Bagaimana bisa kamu sudah dijamin oleh kematian dan kebangkitannya Yesus berupa Roh Kudus, tetapi kamu tidak menyelesaikan pembayaran seluruhnya? Itu loh maksud dari ayat tadi itu. Jadi nggak usah lagi diputer-puter tanya bahwa ayat ini, nah itu aja kita renungkan sama-sama gitu. Yesus itu bukan mau menebus dosa perbuatan kamu di kayu salib. Bentar, Yesus itu bukan mau nebus dosa perbuatan kamu karena kamu ngelirik-ngelirik cewek. Bukan itu. Makna Yesus di salib itu bukan gitu. Makna penebusan yang Dia lakukan itu ya. Ya, jadi Kak, kalau mohon maaf ya Kak. Kalau seandainya Kakak mengerti arti pemeteraian, itu sesuatu hal yang tidak bisa diganggu gugat sebagai tanda kepemilikan. Kalau bagi saya untuk memahami kata pemeteraian itu. Nah, karena apa? Kalau Kakak meninjau kata keselamatan bisa hilang dalam diri orang percaya karena perbuatan baik manusia. Makanya tadi saya bilang, coba Kakak jelaskan saya. Itu loh Kak, di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 itu. Paulus sudah terang-terang bahwa jangan seseorang memegahkan diri karena perbuatan baiknya dia, karena semua itu adalah kasih karunia. Nah, karena apa? Bagi saya kalau perbuatan baik yang menyelamatkan kita, ngapain Yesus datang ke dunia? Nah, karena bagi saya seseorang sebelum dia percaya, Allah telah memilih dia. Di dalam Roma ayat 8 ayat 29 sampai 3, mereka itu juga
Bahkan pun diulang di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 itu, Kak. Mereka itu juga telah dipilih, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Sehingga ayat yang diklaimnya itu sesuai di pasal 1 ayat yang ke-13. Telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan. Kalau bagi saya seperti itu, Kak. Ya, kamu lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Demikian juga halnya Aduh, dengan saya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka saya tekankan ketika kamu menjadi Kristen, baik kamu Protestan, Ortodok atau Katolik, saya menghargai dengan aliranmu, brother. Ya, saya tidak membahas denom di sini. Ya, tadi dikatakan oleh Kak Agatha tepat. Ya, keselamatan itu bisa hilang sesuai dengan Efesus tadi, ya. Nah, makanya yang ditekankan itu bukan hanya perbuatan, jangan menangkap seperti itu, tetapi juga kalau kamu percaya, tetapi kamu tidak mengerjakan, maka di dalam Filipi pasal 2, tadi saya baca ya, bentar. Filipi pasal 2 itu di dalam ayat ke-12 sampai 18 itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, di dalam ayat ke-12 itu jelas. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, artinya apa? Itu sesuai dengan surat Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18, iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau orang percaya tetapi tidak mengerjakan, ya keselamatan yang telah diberikan, tidak merespon apa yang sudah diberikan, keselamatan itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, maka hakikatnya dia mati. Itu Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18 berkata seperti itu. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 berkata seperti itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu kok. Ya. Saya tidak membawa denom aliran saudara. Saya menghargai kepercayaanmu ya, tetapi saya katakan ya, setuju ya. Begitu ya. Seperti itu, Ya. brother. Diserang. Berarti kayak gini, Kak. Mohon maaf ya. Boleh, Kak? Bisa nggak kita berkata bahwa perbuatan baik bisa mempertahankan keselamatan, apalagi memperoleh keselamatan? Bisa tidak? Bro, kamu tuh salah. Harusnya keselamatan itu diperoleh dari mana? Harusnya kamu begitu pertanyaannya. Iya, saya tahu karena nggak mungkin Allah tidak konsisten dalam pemilihan Allah itu loh. Makanya tadi kenapa saya bongkar-bongkar di dalam kitab Roma maupun kitab Ibrani maupun kitab Efesus. Karena tidak mungkin Paulus tidak konsisten dalam teks itu, Kak. Nah, kan Oke, kalau kita kamu udah bongkar kitab Ibrani? Sudah baca belum yang 12 ayat 14-nya? Silakan dibaca. Kak, tanpa kalau kita baca itu kalau kita Oke. mengerti Kamu aja host yang baca Ibrani 12 ayat 14 ya. Oke, Ibrani ayat pasal 12 ayat 14 bentar. Sabar. Ibrani pasal 12 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oke, itu udah jelas ya, nggak usah dieksegese, kamu renungkan saja. Bisakah orang yang penuh dengan dosa melihat Tuhan? Itu jelas ayatnya, tanpa kekudusan tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Berartinya nggak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Itu saya nggak mau tanggepin lagi karena ayat sudah banyak sekali saya kasih. Silakan kamu renungkan sendiri. Bisakah orang mengatakan dirinya percaya kepada Yesus? Itu di Matius 7 juga dikatakan. Bukan orang-orang yang berseru kepadaku yang memanggil nama Tuhan yang akan selamat, tetapi dia yang taat. Itu udah nggak ada, udah clear Kak, ayat banget. Itu untuk siapa? Untuk siapa menurut ayat kamu? itu bukan untuk gereja. Loh. Terus untuk siapa? Untuk orang Yahudi dan orang. Sekarang saya tanya kamu, siapa? Orang Yahudi. Baik, ini saya jawab ya. Siapa orang yang selain orang Kristen yang memanggil Yesus itu Tuhan? Saya tanya, Islam manggil Yesus Tuhan nggak? Orang Yahudi manggil Yesus Tuhan nggak? Saya serahkan lagi ke kamu. Logika kamu, berpikir kamu itu. Silakan. Nah itu. Kalau kakak menarik, bentar, aku jawab dulu ya, Kak. Kalau kakak menarik ayat itu untuk keselamatan, saya mau tanya, gereja muncul di mana? Itu di pasal 16 ayat 16. Dan relevansinya itu di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Itu relevansi yang pertama itu untuk gereja. Apa? Jelaskan. Kamu bawa ayat tapi tidak menjelaskan, tidak membacakan. Kamu itu seperti orang buta. Gitu loh.
Kamu dari tadi saya udah beri banyak ayat, kamu cuman mau membantah di sini. Ya silakan kalau menurut kehendak kamu bahwa kamu sudah dimaterai kan, terus kamu berharap kamu selamat, mau apapun ceritamu, kamu menolak yang dikatakan taat dan kerjakan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan tanpa kekudusan. Kamu mau menolak itu terserah kepada kamu. Saya tidak mau berbantah-bantahan dengan kamu. Kalau kamu benar-benar percaya kepada Yesus, di Matius 7 itu tadi sudah dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang bernubuat atas namaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa menurut kamu yang masuk ke dalam kerajaan surga kalau orang-orang yang tidak selamat? Cara membacanya itu loh bro, santai, pelan, resapi, jangan nafsu, biar kamu pun memahaminya gitu loh. Udah, saya nggak mau berbantahan lagi, sudah banyak sekali ayatnya. Saya rasa semua orang di room ini juga jelas kok dengan semua ayat itu. Iya, udah clear kok, udah clear ini, udah clear semuanya ya, udah jelas. Terima kasih Bro Meki. Halo Bro Meki, udah jelas ya Bro ya? Oke. Oke, udah jelas. Oke. Next. Ya, next kita next Ah, ya, Kristen teman-teman. original. Agatha, kamu sembah ikon Yesus enggak? Saya enggak menyembah ikon. Saya memang mencium ikon ketika saya beribadah sebagai bentuk penghormatan saya. Sorry ya, Kristen original. Ini saya mau sapa dulu nih saudara kudusku, Gu Immanuel. Shalom Aleichem Bro. Shalom Aleichem. Shalom Gimana kabar, Aleichem. bro? Baik. Iya, kita lanjut teman-teman ya. Teman-teman, Si Michael, terkutuklah orang yang menyembah ikon. Romo Michael. Nggak ada yang nyembah ikon ya, nggak ada. ya teman-teman, kalau naik bertanya jangan menyimpulkan. Ya naik aja bertanya. Saya tidak membawa denom, tapi kamu juga jangan mengarah-ngarah ke denommu ya. Tanya saja sesuai dengan general. Kalau kamu mau bertanya tentang denommu, silakan tanya sama romo atau pendeta yang sesuai dengan denommu. Contoh, saya Katolik, akan lebih fair kalau saya bertanya kepada romo saya yang seorang Katolik. Karena di room saya ini ada berbagai macam latar belakang, ada yang ortodoks, ada yang Katolik, ada yang Protestan, dan saya terima itu semua. Asalkan kita tidak menerima ajaran sesat atau anatema, ya. Teman-teman perhatikan, ya kita menghargai, saling menghargai. Saya tidak setuju kalau kita perang antar denomnya. Kak Melki, next time kalau bertanya, tulus bertanya aja. Kalau kamu masih menyangkut, aduh kok nggak sesuai ya, saya ini kan diajarkan begini-begini, ya silahkan tanya sama pendetamu begitu loh, ya bro ya. Kalau tanya-tanya tentang yang mengarah ke denommu, lebih tepatnya, lebih wise-nya ditanyakan ke yang sesuai pendeta gitu ya. Masa saya nanya tentang Bunda Maria ke seorang karismatik, kan nggak bakal nyambung gitu loh, ibaratnya analoginya seperti itu ya bro ya. Salam toleransi bro ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada Kak Baren. Silakan Baren. Baran, siapa ini? Kayak turunin dulu, nanti belum ada persiapan tanya tadi Oh, mau dengerin. oh iya, nggak apa-apa. Oke, thank you Kak Sultan Aldebaran Danai. Kita lanjut teman-teman. Itu ada yang nanya, Agatha 1 orangnya sama nggak dengan Agatha 2? Iya betul, itu akun saya ke band ya, follow ya. Aku Agatha 1, Agatha 2, Agatha 3, Agatha 4 itu akun saya, akun yang sama, mukanya masih sama dengan saya kok ya. Selamat malam. Malam Bro Marshall. Salam. Malam semua host sama guest. Selamat malam untuk Marshall. Saya cuma mau nanya karena saya sering banget lihat Mbak Mikana yang cantik ini, sering banget lihat untuk kerudungnya, motivasinya apa ya Mbak? Oke, mungkin nanti dijawab Kak Mikana. Sebentar saya tanyakan dulu ya, izin. Kak Abi Marshall ini dari mana? Gimana? Keyakinan Kak Abi Marshall apa kalau boleh tahu? Saya Muslim. Dan ini sekedar pertanyaan simpel ya. Oke. Silakan Kak Mikana mungkin mau menjawab.
Oke, jadi kenapa saya pakai kerudung? Yang pertama karena Alkitab saya mengajarkan seorang perempuan yang berdoa, bernubuat atau memuliakan memuji Tuhan Yesus Kristus hendaklah menudungi kepalanya, dan itulah yang saya lakukan. Terima kasih. Oke, clear. Clear Oke, ya, baik mantap. segitu aja. Terima kasih. Salam Makasih semuanya. kembali. Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku. Terima kasih. Thank you Kak Abe Marcel ya. Oke. Mana Safa, biar Penasaran dia. iya penasaran. Biar tak jelasin, kasihan tuh hostnya. Kenapa Safa? Silakan request naik. Tidak ada namamu di sini. Safa silakan request naik. Iya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya teman-teman. Kak Agatha ditanya tuh sama si Lavia, katanya Agatha kok Loh, pakai kerudung. saya kan nggak open cam. Saya nggak open cam, dan kalau saya beribadah saya pakai kerudung. Itu boleh dicek kok. Ada. Iya, saya setiap beribadah dan setiap sholat 7 waktu itu saya ini menggunakan kerudung ya. Safa, kamu mau saya jambak atau kamu mau request sendiri? Safa, kamu mau saya jambak atau kamu mau request sendiri? Silakan, lebih tahu alamat mana. Kalau Bro Immanuel ini episkop dia nih. Sering sholat dia 7 waktu. Anjir, metropolitan. Metropolitan. Ya, lanjut. Oke. Halo, Shalom. selamat malam. Ya, Haleluya. Malam. Malam Bang. Haleluya. Itu namanya loh. Mau bertanya boleh? Namanya. Boleh bertanya? Boleh. Kalau menurut kepercayaan orang Kristen, di surga tuh sudah ada penghuninya kan? Loh, ini kamu pakai nama haleluya ini kamu Kristen bukan sih? Saya kira kamu Kristen. Islam, saya Islam. Loh, kenapa pakai kata-kata haleluya haram loh? Haleluya itu terpujilah Yahweh, artinya kita percaya Yahweh adalah Allah kita. Apakah kamu percaya itu? Ayo. Iyalah. Terus kenapa kamu tulis haleluya? Pertanyaan itu saya Yahweh. nanti saya tukarlah. Enggak apa-apa, kita aminkan aja si haleluya ini percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dialah Yahweh itu sendiri ya, supaya dia sembah Yahweh yang benar gitu ya. Jadi macam mana Haleluya, tuh? amin. Soalan saya. Doakan haleluya. karena itu adalah doa. Jadi dia tulis di sini haleluya ya. Oke. Kan? Wow, haleluya. Jawabannya Yohanes 3 ayat 13. Itu silakan dibaca. Maksudnya kalau sudah meninggal, orang yang percaya Yesus tuh sudah masuk surga. Belum, jawabannya Yohanes 3 ayat 13. Silakan host atau siapapun yang sudah berada, yang orang-orang yang sudah meninggal, yang orang-orang kudus itu berada di Firdaus atau pangkuan Abraham ya. Itu di Lukas juga ada. Ini kita buka dulu aja Yohanes 3 ayat 13. Bentar, belum. Itu baru berandanya. Belum ada yang seorang pun di surga karena belum ada penghakiman, Bro. Host baca dulu, host, tolong punten. Yohanes 3 ayat 13. Oke, Yohanes pasal 3:13, beginilah firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Oke, that's it jawabannya. Clear ya? Oke, terima kasih. Iya, seperti itu. Oke. Ya, turun. Thank you, Kak Haleluya. Jahat banget lu, Rafa. Turun. Next gitu. Iya, lanjut. Kenapa itu? Tapi kok banyak Bro yang... Joseph suaranya kurang kenceng, Bro. Kenapa? Kenapa? Suaranya kurang kenceng. Loh, beneran. Tes suaraku kenceng nggak? Kedengeran nggak? Aman sih, tapi agak kecil sedikit ya, wajar, minoritas. Nggak gitu juga Kak Agatha. Apalagi ortodok ya, udah minoritas di bawah minoritas lagi. Parah itu. Udah jangan ngomong-ngomong diskriminasi ya. GOI. Halo semua. Anjay. Salam kenal. Iya, Salam kenal tulang. Silakan. Dari tadi saya nyimak grup ini, room ini. Kalau aku ya
Lebih bagus kita kasih tema gitu. Kita kasih tema aja, tema apa yang kita mau bahas. Itu bro, Kalau udah ada begini tuh kan bro, pas kayak nutupi apa ya? muka bro itu. Yesus Tuhan tanya saya, itu udah jelas. Oh, kalau Yesus Tuhan ya sudah pasti Yesus Tuhan lah. Kalau Yesus Tuhan sudah pasti gitu. Tapi di sini nggak ada Muslim ya yang naik ya. Lebih enak kalau ada Muslim bisa, bukan kita menyerang tapi bisa kita saling Hostnya itu Muslim bro. berbagi ilmu. Hostnya itu Muslim loh. Tanya aja. Hostnya Muslim. Saya sudah lama saya ikuti Mbak Mika ini sudah lama, jadi saya sudah tahu dia Muslim atau Muslim. Kalau aku sih Muslim ya, iya memang kita semua Muslim, karena arti Muslim adalah orang yang taat kepada Allah, betul enggak? Berserah. Kepada Tuhan. Betul. Muslim itu Berserah, artinya iya, berserah betul, kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya betul. Iyalah, Yesus kan Iya. Tuhan. Ya, Betul kita kan? semua di sini berserah kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Iya, Iya betul. benar-benar. Berarti kita darah Muslim. Begitu. Karena Tapi Muslim ingat, dan Islam itu harus beda loh. berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya si Joseph ini datang, dia berserah kepada Tuhan Yesus. Ini hidupku Tuhan Yesus, pakailah aku sebagai alatmu. Itu Joseph berserah dia. Amin. Haleluya. Betul. Nah, gitu. Ya, Jadi ngikut bagus katanya. kalau ada. Itu dibilang Iya ya. iyalah. Berserah ke Yesus ya iyalah. Kita berserah ke Yesus. Itu memang adalah Allah itu sendiri. Amin. Alkitab itu sudah benar-benar sudah menjelaskan itu dari A sampai Z bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah itu sendiri. Gitu loh. Amin. Haleluya. Mau apa lagi? Gitu loh. Oke, thank you Pak Dante. Gini Pak Dante, sebenarnya kita saya agak sedikit, kita nggak menyerang di sini ya, tidak ada terang menyerang, kita nggak lagi perang ya. Masa kita enggak tahu. Saya pakai kerudung, perang tuh pakai baju tempur. Kita nggak ada serang menyerang, kita tanya jawab Alkitab. Gini loh. Iya, betul. Gini loh, kalau masalah kerudung itu tergantung dari pribadinya kita gitu loh. Dalam agama Kristen pun nggak mewajibkan kita nggak pakai kerudung, betul nggak? Wajib nggak kita nggak pakai kerudung? Nggak kan? Tergantung. 1 Korintus 11 bro, baca aja bro. 1 Korintus 11. Bentar. Karena kerudung ini fashion, bukan kewajiban. Kerudung itu diwajibkan, bro. Jangan gitu bro. 1 Korintus 11 itu jelas ayat 1 sampai 16 itu ya. Coba baca. Silakan host. Coba bacakan ayatnya itu. Makanya perempuan Kristen mulai hari ini pakai kerudung semua kalau berdoa. Baca yang lengkap, jangan cuma atasnya. Iya. Tapi ingat, silakan. Kristen mulai sejak abad pertama udah pakai kerudung ya. Kita bukan ikut agama lain. Iya, betul. Apakah dengan pakai kerudung kita otomatis sudah masuk surga? Gitu loh. Tidak. Apakah kita dengan pakai kerudung kita sudah itulah. Ini bentar ya. Itu bukan kewajiban. Bentar, saya nggak mau menjawab dari perspektif saya mau menjawab dari perspektif Alkitab ya. Nih ya, saya bacakan ayat 16-nya. Nanti kamu bisa baca dari ayat 1 nih. Jadilah pengikutku. Nih, ayat yang 1 nih. Ini Rasul Paulus loh. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nanti kamu bisa baca ayat 2-nya dan poinnya di ayat 16 dikatakan seperti ini. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, oke ya? Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah atau gereja ya dikatakan di sini ya, kami maupun gereja Allah tidak mempunyai kebiasaan demikian ya. Kalau Anda tidak mau menggunakan kerudung, silakan cukur rambut Anda. Kalau Anda mengira itu suatu penghinaan bahwa Anda sebagai perempuan mencukur rambut Anda, silakan menggunakan kerudung. Kenapa? Karena di ayat 16-nya dikatakan, jika ada orang yang mau membantah, kami maupun gereja Allah
itu tidak mempunyai kebiasaan demikian. Silakan ya, saya kembalikan ke orangnya. Saya tidak menjawab dengan perspektif saya dari tadi. Saya menjawab dengan perspektif Alkitab. Saya dari tadi nggak pernah nggak bawa dalil ya bro ya. Silakan itu ya. Oke, saya rasa itu sudah cukup jelas, Ya, Bang. jadi di sini sudah jelas ya, diperintahkan perempuan itu harus memakai kerudung, jadi pakai gitu ya. Karena di sini tujuan kita memakai kerudung itu bukan untuk fashion, gunanya untuk berdoa. Jadi kegunaan Kristen itu memakai kerudung jelas, karena rambut bukan aurat, ya, tetapi untuk berdoa. Jika kita berdoa, hendaklah memakai kerudung, menudungi kepala ya. Betul. Itu Jelas ya di sebagai situ ya. ayat 10-nya itu. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa itu di kepalanya oleh karena para malaikat. Jadi itu ya sebagai tanda wibawa. Ya. Jadi perempuan itu menghargai atau menghormati laki-laki. Laki-laki juga seperti itu, menghargai kepada Kristus. Kristus menghargai kepada Allah. Itu jadi runutannya itu jelas ya. Dan Kristen sudah pakai kerudung ya, mulai sejak abad pertama, bukan ngikut-ngikut agama lain. Betul. Kita Ya, bukan jadi- nyontek. Betul. Jangan katakan itu ada yang komen di gereja nggak pada pakai kerudung malah pakai rok mini. Lo silakan buktikan sini. Sampai Siapa kamu yang pakai rok mini? jangan-jangan kamu hanya fokus saja ngeliatin yang pakai rok mini, nggak ngeliat yang lain. Ya, ngeres kali. Karena sedikit Awas, kata-kata sensitif. Oh, iya, Host. iya. Kamu Ya, Ucim yang cerdas naiklah. Ya, jangan typing di bawah, kalian itu bukan bani typing kan? Kalian itu bani apa? Bani Israel. Ya jangan, bani Israel itu orang-orang Israel itu bangsa pilihan loh. Jangan disamakan dengan bani Iya. itu. Jangan samakan dengan bani typing. Bani koplak. Bani Arabik. Apa Rafael itu apa kamu bilang? Adalah Kita bani kebudayaan surga kita. Selamat malam semua. kebudayaan Mesopotamia. Selamat malam juga. Ini Mamba. Thank you, Halo. Susi Geprek. Jesus Ya, bless you. salam kenal ya. Aku dari Aceh. Hmm, salam kenal, ya. Ini ya ini acara debat, diskusi apa gimana? Oke, saya tegaskan lagi. Di room saya tidak perkenankan berdebat. Ya, teman-teman harus tahu arti kata debat dan diskusi. Ada perbedaan yang jelas antara debat dan berdiskusi. Kalau kita berbicara mengenai debat itu artinya kamu saling mengajukan argumentasi dan data yang ilmiah, yang logis. Dan lalu ketemu jalan keluarnya. Maka dari itu kalau kamu nonton debat akademis ya, di Indonesia itu ada perlombaan debat. Ya, di tingkat mahasiswa itu ada namanya kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI. Atau versi bahasa Inggrisnya itu NUDC. Nah, debat akademis itu mereka itu ada musinya. Tahu kamu musi? Itu artinya tema. Nah, tema yang ditentukan biasanya berbau politik, ekonomi, ya, sosial budaya dan segala macamnya. Tidak ada debat topiknya agama. Karena apa? Sekali lagi saya tekankan, debat itu kamu saling beradu argumen, lalu jalan keluar satu-satunya itu adalah satu-satunya solusi. Sekarang kalau saya tanya, kalau misalkan ada Islam dan Kristen saling berdebat satu sama lain, apakah kalian mau menerima kebenaran yang satu dan hakiki itu? Paham? Nah, kalau ya, paham. itu beda lagi. Kalau diskusi itu artinya diskusi satu sama lain, ya. Artinya Berarti- saya, Kak Ikana atau kamu saling berdiskusi, dan kebenaran itu, kebenaran yang kami terima itu kami jadikan hanya sebatas pengetahuan atau wawasan. Tidak dijadikan prinsip, tidak dijadikan artinya ketetapan atau keputusan dalam hidup kami. Makanya dalam diskusi itu, ya, kebenaran itu tidak bersifat tetap, ya. Artinya kebenaran itu tidak harus diterima oleh semua orang. Seperti itu singkatnya. Silakan. Ya, berarti di sini boleh tanya jawab ya. Boleh, silakan, itu lebih bagus. Oke. Aku kan orang Aceh nih, jadi di Aceh kan jarang-jarang ada orang Kristen. Di tempatku emang gak ada sama sekali, apalagi gereja. Nah, aku mau tanya ini masalah gini kurang lebih. Aku pernah dengar orang Kristen bilang Tuhan itu menciptakan manusia segambar dengan dirinya.
yang jadi pertanyaan, segambar dengan manusia, maksudnya yang laki-laki apa yang perempuan? Itu aja. Saya luruskan dulu sedikit, nanti teman-teman saya jawab ya, boleh ya? Saya luruskan, brother. Ketika kamu berbicara mengenai Tuhan, ya Tuhan itu beyond gender. Beyond gender itu teman-teman artinya di atas gender. Ya contoh, ketika kita berbicara dari sudut perspektif kekristenan, kenapa akhirnya pertanyaan itu sempat muncul di pikiran saya waktu masih saya itu umur 14 tahun. Kenapa harus Allah itu berinkarnasi dalam wujud laki-laki? Kenapa dia tidak perempuan? Nah, pertanyaan itu akan terjawab seandainya kamu tahu bahwa penggambaran kekuasaan itu ya lebih tepat digambarkan kepada laki-laki. Tentu itu ada beberapa alasannya. Ya, contoh di kitab Kejadian pada saat Allah itu menciptakan manusia pertama itu siapa? Adam. Ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang agamamu, misalnya saya izin ya kupas sedikit, bukan artinya saya menafsirkan secara bebas, tidak. Contoh kita berbicara mengenai perspektif agamamu, ya Allah itu digambarkan dengan seorang laki-laki. Di mana saya tahu? Kamu tahu doa Allahumma antas salam? Oh iya, pernah dengar. Assalamu minkas salam. Kamu tahu arti anta artinya apa? Enggak sih. Anta itu artinya kata ganti kamu laki-laki, ya. Makanya kalau misalkan dalam konteks keislaman, Allah itu digambarkan ketika menyebut Allah itu inna huwa, ya. Inna huwa artinya apa? Itu penyebutan untuk kata ganti laki-laki. Anta juga sama, makanya dalam doa itu salah satu contoh aja nih ya teman-teman ya. Allahumma antas salam itu artinya kata ganti laki-laki. Bukan berarti artinya Tuhan itu harus laki-laki, tidak. Saya katakan sekali lagi, Tuhan beyond gender. Tidak bisa diklasifikasikan gendernya apa-apa ya. Kalau kamu berbicara dalam sudut perspektif agama Kristen, karena Tuhan kami itu nuzul ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus, dia adalah laki-laki, itu karena ada makna di balik itu semua. Sama seperti ketuhananmu. Di dalam Islam Allah itu digambarkan dengan kata ganti anta. Tadi doa yang saya katakan itu kamu semua pasti tahu. Allahumma antas salam. Itu kata ganti laki-laki. Seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, mengenai penciptaan manusia itu digambarkan serupa dan segambar dengan Tuhan, itu bagaimana? Nah, silakan teman-teman mau menjawab, mungkin Kak Mikana, Kak Agatha, atau Go Emmanuel, atau Bro Rafa, silakan, tafadhol. Silakan teman-teman yang lain. Gimana nih? Oke, itu di Kejadian 1 ayat 26 ya. Itu dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia, bukan manusia-manusia. Yang diciptakan itu hanya satu, laki-laki, manusia, menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau kamu bertanya kenapa nggak kayak perempuan? Perempuan itu, dia itu diambil dari sisi Adam ketika dia tidur. Oh iya, ya berarti yang diciptakan dari debu tanah itu, lalu ditiupkan nafas Allah itu hanya Adam. Allah itu menciptakan satu. Tetapi inilah, makanya manusia itu dikatakan adalah unit dari Tritunggal. berarti tidak diciptakan dua sekaligus gendernya, gitu ya maksudnya? Tidak, karena gini ya, ini saya jelaskan. Yang diciptakan adalah manusia. Manusia ini dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Makanya manusia ini dikatakan unit Tritunggal. Di dalam kekristenan dikatakan seperti ini. Jika laki-laki dan perempuan bersatu, mereka tidak lagi dua, melainkan satu tubuh. Kenapa? Karena seperti itu juga saat Tuhan menciptakan manusia itu yang diciptakan hanya Adam. Lalu Hawa itu diambil dari sisi atau dari rusuknya Adam ketika dia tidur nih ya, di ayat Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, ini atau sisi ya. Lalu menutupnya tempat itu dengan daging, dan inilah rusuk dari rusukku, dan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu hanya satu. Ketika perempuan dan laki-laki menikah, itu mereka tidak lagi dua, tetapi satu dalam jalinan kasih. Seperti itulah juga Allah Tritunggal itu, dalam satu kesatuan. Firman dan rohnya itu satu dalam satu kesatuan. Makanya Allah kami juga disebut kasih. Seperti itu ya.
Kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi yang diciptakan itu bukan dua manusia, tetapi satu manusia. Ya, iya. Jadi perempuan itu diambil dari laki-lakinya, begitu Ya, ya? dari sisi atau rusuk laki-laki itu. Oke. Waktu kan tadi bilangnya baiklah kita akan gimana isi ayatnya? Ya, Coba. baiklah kita Aku menjadikan nggak bisa manusia hafal. menurut gambar dan rupa Ya. kita. Nah, itu waktu itu dia berkata dengan siapa? Itu Allah berbicara dengan firman-Nya karena Allah kami adalah Allah Tritunggal. Ada kejamakan di firman dalam itu- ketunggalannya. Nah, ini ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita ini adalah Bapa dengan firman dan juga dengan rohnya. 3 hipostasis atau 3 realitas dalam satu hakikat. Makanya di ayat yang ke-27-nya dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kata orang ketiga tunggalnya, bukan menurut gambar mereka. Inilah ketritunggalan itu sudah ada sejak di Kejadian. Itulah Allah kami. Ya. Oke lah, makasihlah jawabannya. Satu lagi ya. Kalau dalam ajaran Kristen itu ada nggak istilah aurat? Aurat kok ajaran sih? Aurat itu kan kemaluan untuk ini. Iya, kan tiap-tiap agama kan pasti ada aturannya. Ada. Rambut itu bukan aurat, Halo? Bang. Aurat itu hal yang sensitif. Di dalam iman Kristen, rambut bukan aurat, Kalau kepala bagian bukan tubuh yang aurat. Iya, tangan bukan aurat, ya ini bukan aurat, ya muka bukan aurat. Jadi aurat itu ya Kalau seperti bagian ini. sensitif yang lainnya? Janganlah singkapkan aurat istrimu, janganlah singkapkan aurat suamimu. Aurat dari anak-anakmu. Nah, seperti itu berarti kan aurat itu daerah-daerah yang sensitif, Bang. Jadi tidak perlu juga kita bicarakan itu gitu loh. Tapi ada nggak Terlalu istilah sensitif. aurat dalam kitab Kristen? Ya, ada istilah ditulis. Aurat ada nggak dalam Alkitab? Ada ini seperti ini ya, Ada, saya baca, ada, saya cari dulu. tunggu. Ada dikasih contoh nggak yang mana yang disebut aurat? Seperti ini ya, Kejadian 9 ayat 22. Maka hamba pakanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Nah, aurat di sini apa? Bukan kepala, bukan rambut, bukan tangan, bukan muka. Aurat itu daerah-daerah yang sensitif, Bang. Itu nggak perlu makanya kita bicarakan itu. Karena ya di dalam iman Kristen yang ini ya sampai ini rambut, mata atau kepala, muka itu bukan aurat, Bang. Jadi aurat itu daerah-daerah yang sensitif di situ ya. Terus juga seperti ini ya. Pokoknya aurat itu daerah-daerah yang Kemaluan, sensitif ya, Bang. kemaluan, iya. Imamat kemaluan 18 ayat 7 ya, seperti ini. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Jadi itu, Bang, hal-hal yang sensitif, Bang, gitu. Daerah-daerah yang sensitif gitu. Ya. Kalau sengaja dinampakkan kepada orang lain, hasilnya dosa nggak? Ya ngapain kamu nampakkan auratmu kepada orang lain? Ada juga, Bang, ini. Ini misalnya. Iya. Kali aja Ya berarti misalnya kan dia udah ada gini, orang Bang. Kalau sengaja. dia nampakkan ke orang gitu, berarti dia gini, Bang. Iya, maksudnya gini, maksudnya kan ada kan orang pacaran, dia kan belum nikah maksudnya, ya dia kan saling menampakkan kan wajar lah, ada lah, ya kan? Itu nantinya menyingkapkan Gimana? gitu. Kalau istilahnya dia masih pacaran belum menikah, tapi mereka sudah bersama apa itu ya, seperti melakukan suami istri gitu ya. Makanya di sini di Imamat 11 di Imamat ini ya, di situ nanti bisa dibaca bahwa tidak boleh menyingkapkan aurat yang bukan hak miliknya, yang bukan pasangannya gitu, Bang. Dan itu tidak boleh. Berarti dosa ya? Ya tidak boleh, dosa dong. Kalau ya, aku kan nggak ngerti nih istilah-istilah dalam ajaran Kristen nih. Jadi persamaan kata dari misalnya hukumnya bagaimana kalau dalam Islam, hukumnya dosa. Kalau dalam Kristen ada nggak istilah seperti itu? Bang,
Keselamatan kita tidak dipengaruhi oleh bagaimana cara kita berpakaian. Sekarang kalau abang bertanya dari sudut pandang kita, katanya abang tidak mengerti dengan hukum atau istilah dalam agama kita. Oke, kalau saya boleh tanya, memangnya menurut abang atau menurut pemahaman abang yang diajarkan dalam agama abang, aurat itu apa sih? Aurat itu bagian sensitif yang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan muhrim. Bagian-bagian tersebut itu bisa Nah, kalau menimbulkan begitu syahwat. kenapa dibilang, mohon maaf ini saya bertanya ya, kenapa Iya. dibilang ya ketika perempuan ya itu yang saudari kita ya, saudari kita muslim mengatakan menutup aurat, apakah rambut itu aurat? Termasuk juga. Oh, berarti itu daerah sensitif ya, Bang ya. Berarti ada juga Iya, orang iya. yang mohon maaf naik nafsunya ketika melihat rambut dan juga muka, begitu juga kulit ya, kulit tangan gitu ya, Bang. Iya. Kan nafsu orang kan beda-beda. Jadi dimaklumin lah, ya kan? Nggak Iya semua ya, sama. bisa juga. Ya. Joseph, kamu melihat rambutnya si Kak Agatha ini enggak? Di situ kan ada fotonya, ada rambutnya kelihatan itu. Agak lain emang ya, agak lain. Kali aja begini, kali aja kan ada orang bisa contohnya kalau melihat cewek bisa menghayal lah dari dia rambutnya aja. Gitu ya. Gitu. Berarti laki-laki itu memang perempuan itu memang Iya. tempatnya dosa ya, rambutnya kelihatan aja udah laki-laki menghayal, lihat tinggi banget hayalannya. Ya begitulah kira-kira ya kan. Oh, Makanya iya, iya. sangat diatur. Oh, Makanya gitu ya. sangat diatur ya. Berarti rambut aurat, muka aurat, nggak boleh ditunjukin nama orangnya. Padahal senyum itu kan Kalau- ibadah. kalau Gimana Bang? muka- Mohon maaf Bang, kan senyum itu kan Kalau- ibadah. Terus kalau kita mau senyum, kalau ditutupi mukanya, gimana orang melihatnya Bang? Tapi kalau muka yang aku tahu sih masih masih banyak perdebatan. Soalnya kan waktu sholat kan tidak dianjurkan menutup muka. Begitu. Iya ya. Halo? Oke lah kalau itu iman abang bahwa rambut itu Putus-putus. aurat, ya sudahlah ya kan. Itu kan iman saudara. Maaf. Iya bener Putus-putus. kami kan. Maaf ya. Di sini putus-putus nih. Putus-putus apa Maaf, memang putus-putus nih. Nggak pas tadi. Beneran nih. Oke lah Bang, boleh Mamba. Makasih saudaraku ya. Ya. Ini loh, Ya, tahan diri loh ketika melihat rambut perempuan ya. Aku Tahan kan- diri Bang, tahan Ya. diri ya. Ya iyalah wajar lah. Saran aja Pak, beli kacamata kuda ya. Kan sarangnya. Iya. Kacamata Wajar lah, Yahudi Kak laki-laki Agatha. kan sarangnya syahwat. Kacamata Yahudi itu kayak gimana tuh? Iya, Laki-laki perempuan kan berarti sarang Yang syahwat. buram itu. oh laki-laki sarang syahwat, perempuan sarang dosa gitu ya. Karena ketika rambutnya kelihatan Begitulah kira-kira. Kalau Oh, kalau gitu ya. kalau Makanya sarang saling menjaga. sarang semut itu apa Pak? Kalau sarang semut itu kebaluan. Itu kue loh Pak, kue itu sarang semut. Inilah. Iya Pak. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen aku tanya, cuma aku belum persiapkan tadi. Cuma Ya tiba-tiba udah aja Pak, masuk. persiapkan dulu, kita 2 hari 2 malam kok di sini, santai. Iya ya. Ini berakhir live-nya sampai jam berapa? 2 hari 2 malam kita tungguin. Apa Halo? sampai nanti. 2 hari 2 malam. Ini enggak, Josephnya nanti malam sampai paling mungkin jam nanti- berapa gitu. Besok Sampai lagi jam berapa kalau live? ada. Aku kebetulan aku karena kebetulan lagi UTS mungkin. Iya, halo, kedengeran suaraku? Halo, maaf ya, putus-putus nih. Iya, sebentar. Di saya karena saya lagi UTS, saya selesai. Aduh, halo aja. Sebentar saya tekan dulu. lagi ngomong halo, bagaimana sih? Iya, karena aku lagi UTS, teman-teman mohon izin ya, paling sampai jam 11 saja, paling maksimal ya. Enggak apa-apa. Lagi UTS, besok bangun pagi aku ya, gitu. Oke, kita lanjut. Ternyata baru tahu saya ya, laki-laki sarang syahwat, perempuan sarang dosa. Walah, Tapi pantas kalau sana. kita anak-anak kerajaan surga nggak seperti itu ya. Kita kan anak-anak Iya, kerajaan benar. surga, jadi nggak ada yang seperti itu. Haleluya. Ya, Selamat malam. Selamat malam Pak Arsyid ya, silakan. Selamat malam. Yesus Tuhan. Oke, boleh nanya berarti ya? Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Bapa itu maha besar, betul kan? Tidak kan
maha besar tidak akan menciptakan sesuatu yang besar dari dirinya, betul? Saya tahu nih premisnya mau kemana. Ya udah silakan aja. Suaramu kecil, Joseph. Oh, suara saya kecil ya? Iya, saya tahu Iya, premisnya. Ya udah, Saya tahu. premisnya kemana? Premisnya kemana, Bapak? Kalau nanti Tuhan itu maha besar, bisa nggak dia menciptakan sesuatu yang lebih besar daripadanya? Oh tidak, Bapak salah. Makanya jadilah orang yang husnudzon. Begitu Pak, kalau dalam Islam ya. Makanya dengarkan dulu pertanyaannya. Oke. Kalau gitu, keren yang itu. Oke, tidak ada mungkin atau tidak mungkin. Tapi di situ tertulis bahwasanya Allah Maha Besar tidak akan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, betul? Ya kan sudah pasti tidak akan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, Allah Bapa ada di dalam kerajaan sorga, betul? Betul. Sebesar apa kerajaan sorga? 1 Timotius 6 ayat 16. Silakan Bro Joseph baca. 1 Timotius 6 ayat 16. Suaramu nggak ada, Joseph. Sorry, kamu nggak kenceng suaranya, coba. Ya. Jadi berapa? 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6 ayat 16. Bentar. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, itu dia, Pak. Allah Bapa itu bersemayam dalam terang tak terhampiri. Seorang pun tidak ada yang melihatnya. Nah, itu dia jelas ya. Jadi, di mana kerajaan sorga itu? Itu adalah terang yang tak terhampiri. Seperti apa? Nggak ada yang tahu. Itu dia, Pak. Gitu ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih banyak. Semoga bisa. Gimana? Ada. Saya mau tanya, kalau Tuhan saya itu Allah Bapa itu memang tidak terlihat. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Suaramu kecil, Joseph. Aduh, kecil banget Kemana ya. sih? Iya, Nah, udah. besarin lah suaramu. Oke, kan kalau kita lihat tadi di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 sudah terjelaskan bahwa Allah Bapa itu tidak terlihat dan terangnya tak terhampiri. Juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 juga disitu dengan jelas tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya. Nah, sekarang kalau saya tanya boleh? Oh, mau nanya balik. Oke, silakan. Kalau menurut Sebenarnya sih Pak ya, di situ dalam Bible itu ada ukuran kerajaan sorga di dalam Bible. Oke. Tapi saya lupa ya. Itu bisa saya jelaskan. Itu di dalam Bible ada. Oke, Itu silakan. merujuk kepada baju imam. Ya, karena Yesus dikatakan imam besar. Iya, itu adalah simbol di Wahyu kan ya, Pak ya? Iya, itu nama itu adalah tulisannya di situ tulisan bahwasanya itu baju, bukan luas kerajaan sorga. Bukan, tetapi bisa dilihat nanti ya, bentar ini ya. pendapat asumsi sendiri atau penjelasan? Ini penjelasan. Nanti saya tunjukin ayatnya ya, bentar ya. Atau Bapak mau nunjukin ayatnya? Silakan. Enggak, perangkat saya dipakai anak saya satu. Enggak bisa diganggu. Oke, nggak apa-apa. Ketika Agatha jelaskan. Ya, saya mau tanya. Kita kan tahu Allah Bapa kita bertahta di dalam kerajaan surga. Nah, kalau bertahta di dalam kerajaan alam sorga. Ya, kalau di dalam kerajaan alam sorga itu sebesar apa? Sudah jelaskan. Jangan lari ke situ dulu ya Pak. Saya mau bertanya nih. Berarti belum selesai pertanyaan saya, Bapak. Bapak takut ditanya atau Bapak mau lari? Saya berani ditanya. Saya tidak akan pernah turun, Pak. Tapi mari. Saya tidak menemukan jawaban, Bapak. Bapak barusan mengatakan di dalam kerajaan alam sorga. Kalau sesuatu yang ada di dalam berarti ada sesuatu yang di luar. Saya berada di dalam rumah, berarti ada rumah yang lebih besar dari saya. Begitu, Pak. Udah. Nah, jadi kerajaan sorga itu sebesar apa? Berarti lebih besar daripada Allah Bapa, kan begitu? Oke, saya jawab. Inilah yang membuat Ucim itu aneh. Enggak apa-apa. Tanya aja. Sekarang giliran Anda bertanya. Ya, sekarang giliran Anda bertanya. Silakan tanya. Takut mau dijelasin sama saya. Saya buktikan konsep pemikiranmu aneh tentang ketuhanan. Saya jawab, konsep ketuhanan di dalam Ucim itu aneh.
Makanya mereka tidak bisa menafsirkan Allahnya di mana. Teman-teman perhatikan, konotasi ulama bahkan sampai mengharamkan ya, yang mempertanyakan Allah itu ada di mana, karena mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya di dalam mereka itu ada istilah jisim. Saya jelaskan konsep ketuhanan kami jelas. Kamu tadi bilang, oh kalau di dalam rumah berarti rumahnya gedean saya. Kamu tuh punya otak pakai. Tuhan kami itu tidak sama dengan manusia. Oke, mari kita pakai otak sama-sama. Bisakah Anda menjawab sesuatu yang saya pertanyakan? Yang saya pertanyakan dijawab dengan lantang tanpa berpikir sedikit pun. Bisa? Saya akan jawab seperti apa yang saya lakukan. Mari kita tanya jawab dengan cepat. Bapak, Berani? itu jawabannya di Keluaran 28 ya. Haruslah Siap, engkau Ibu. ya, Siap, nanti Ibu. Terima dibaca. kasih. Ya, oke. Nanti ini saya catat. Ya, siap. Terima kasih Ibu Agatha. Ada narasi yang luar biasa ini, udah ngomongin otak. Jadi saya mengantang Anda. Bisakah Anda menjawab? Silakan. Jelaskan suara Anda dulu, biar nanti tidak ada namanya ini kesalahpahaman. Pak Immanuel, iya saya mau jawab. Pak Immanuel, jelaskan dulu suara Anda. Perhatikan, jangan pernah mengkerdilkan konsep ketuhanan seperti yang kalian konsepkan kepada ketuhanan kalian. Ini kenapa saya bilang percaya diri. Ya, saya percaya diri bilang seperti itu karena apa? Di kalian Tuhan itu secara tidak langsung dikonsepkan seperti makhluk. Contoh, ada Uce yang menyatakan, oh Tuhan itu kan tidak terlihat, Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan, Tuhan itu tidak makan dan minum. Batu itu nggak diperanakan dan tidak diperanakan. Batu itu tidak makan dan tidak minum. Jadi batu Tuhanmu. Hantu itu tidak terlihat loh. Jadi hantu Tuhanmu. Nah itu yang saya katakan, konsep ketuhananmu itu kerdil. Ya. Gas. Makanya tadi Joseph, gas. Gasken. Iya, saya mau jawab. Kalau kamu mengukur konsep atau mengukur Allah Bapa itu dari segi ukuran kilometer meter pakai ukuran manusia, kamu itu sudah sejatinya nggak pakai otak. Makanya saya bilang kamu pun punya otak apa enggak? Ya, perhatikan, saya ngomong kayak gini tegas. Masa Allah mau disamakan dengan konsep pengukuran manusia diukur pakai meter? Sekarang kalau saya tegaskan, ya saya tegaskan begini, Tuhan itu Allah itu tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Itu tadi sudah jelas. Harusnya kamu mengerti, tidak terbatas dimensi ruang dan waktu artinya tidak bisa terukur, tidak bisa didefinisikan. Makanya Allah kami itu tidak pernah di dalam kitab manapun, ya Allah kami itu disebutkan bertahta di dalam kerajaan surga, lalu kemudian bingung tahtanya ada di mana. Lalu kemudian dikeluarkan lagi ayat, jangan bertanya, jangan berasumsi bahwa Allah ada di sini, Allah di mana. Itu beda dengan konsep pemahamanmu, brother. Makanya saya tadi teruskan ya penjelasan dari saya, ya. Kenapa kalian itu tidak pernah sepakat masalah konsep ketuhanan? Perhatikan teman-teman, ya. Saya berbicara tidak asumsi. Silahkan kalian cari ya konsep ketuhanan di dalam agama kalian sendiri, ya Ucim, ya. Kenapa sampai ada konsep namanya itu jisim? Itu kenapa? Ya. Karena ada orang yang mau menyamakan Allah dengan makhluk dengan mengatakan bahwa Allah itu bertahta di dalam arsnya, di istiwanya. Itu kalian masih bertentangan loh. Jadi yang mengukur Tuhan dari ukuran dimensi ruang dan waktu itu siapa? Ya, silakan. Dia tidak terbatas ruang dan waktu kok. Ya, seperti itu. Ya, jangan. Aduh, otaknya kok. Makanya saya bilang tadi otaknya nggak jalan tuh karena itu. Ya, kita naikkan berikutnya. Saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang... Tadi itu udah jelas ya, kan dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana, itu Yohanes berapa saya lupa. Aku menyediakan tempat bagimu, katanya kan seperti itu kan. Lalu di mana rumah Bapa itu? Itu tadi 1 Yohanes 6 ayat 16, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Seorang pun tidak ada yang melihatnya. Itulah Allahnya orang Kristen itu nggak terlihat sampai kapanpun. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di dalam pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa Bapa itu kecuali siapa? Anaknya. Jadi di rumah Bapakku itu jangan dikerdilkan. Jangan dikerdilkan makna surga itu sebagai suatu tempat. Tapi kalau kita cari tahu lagi, di mana tempat? Tempat itu di mana katanya? Di Lukas berapa ya yang dikatakan seseorang yang berdosa itu dia berdosa kepada Bapa dan juga dia berdosa kepada surga. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Bapa itu tempatnya di surga. Surganya Bapa itu di mana? 1 Timotius 6 ayat 16, dia bersemayam dalam terang tak terhampiri.
Artinya apa? Rumah Bapa itu adalah terang tak terhampiri. Jadi jangan dimaknai surga itu adalah suatu tempat. Itu sangat kerdil sekali pemahaman seperti itu. Ya, itu ya Pak ini ya. Mana tadi? Bapak mana? Udah pergi kah? Saya turunin. Oh, Oke, oke. teman-teman, saya izin nambah. Kenapa saya tadi bilang di konsep ketuhanannya mereka Halo juga Kak seperti Nathaniel. Iya, sebentar Kak Wahyu Nathaniel, sebentar. Ya. Kalian tahu di dalam Islam itu ada namanya malaikat pembawa singgasana Arsy. Tahu nggak teman-teman muslim? Oh, tahu ya sebagian. Tapi kalian tahu nggak itu juga diukur loh, ada ukurannya. Ya. Menurut hadis dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan bahwa ukuran pembawa singgasana Arsy, ya malaikat pembawa singgasana Arsy itu ukurannya antara bahu dan telinga itu berjarak 700 tahun perjalanan burung. Kenapa kamu nggak mengukir aja itu? Arsy Allahmu itu sebesar apa? Itu sudah ada clue-nya loh dari hadis dari Jabir bin Abdullah. Ya, malaikat pembawa singgasana itu ada ukurannya. Nah itu, ya jangan kamu ukur Allah kami. Aduh, itu udah sesat itu. Jangan ya, brother ya. Oke, kita lanjut. Shalom Wahyu Nathanael. Iya, shalom Bang. Iya, silakan, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ya, halo shalom Bang. Ya, jujur sih kalau aku membahas mengenai Islam itu saya tidak berani ya Bang, karena pemahaman saya itu belum terlalu baik untuk Islam. Bahkan Iya, bahkan apa? Halo. Aduh, nggak ada suaranya ini. Suaranya hilang itu, Wahyu. Jaringannya kali bermasalah. Iya, itu turun sendiri jaringannya. Aduh, saya itu nggak mau diskusi sama Ucim yang keras kepala. Ya, itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen dan juga Agatha, dan kita bisa melihat bagaimana ketika teman-teman Muslim memberikan atau melontarkan pertanyaan, mereka bisa menjawab dengan baik, dengan benar, dan pastinya semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal ini juga menimbulkan suatu hal yang positif, sehingga begitu banyak orang yang di luar sana yang pastinya yang mungkin selama ini tidak memiliki atau tidak mengetahui atau ya tidak memahami tentang kekristenan dengan baik, pada akhirnya mereka sendiri bisa mendengarkan penjelasan bahkan juga pemaparan dari teman-teman para apologet Kristen dan juga Agatha mengenai iman kekristenan itu sendiri, sehingga pada akhirnya begitu banyak orang yang pastinya merasa diberkati, dan mereka juga iman yang semakin dikuatkan bagi seorang Kristen. Dan juga teman-teman Muslim juga mereka mungkin ada yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya, puji Tuhan, luar biasa pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman para apologet Kristen ini, dan kita terus mendukung di dalam doa untuk teman-teman para apologet Kristen supaya mereka terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan untuk membukakan serta memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang tanpa terkecuali, supaya mereka bisa mendengar kabar keselamatan tentang Yesus Kristus, dan banyak orang yang boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sebab di dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau Yesus Kristus itu sendiri, yang dalam artian bahwa Yesus Kristus merupakan jalan menuju kepada Bapa. Jikalau kita tidak mengenal Bapa dan tinggal di dalam jikalau kita tidak tinggal di dalam Yesus dan mengenal Yesus, mana mungkin kita bisa mengerti dan memahami akan kehendak Bapa dan berjumpa dengan Bapa seperti itu, karena Yesuslah yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, dan tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus Kristus kalau dia tidak datang kepada Bapa atau tidak ditarik oleh Bapa untuk mereka sungguh-sungguh percaya dan melihat kebenaran serta keselamatan yang disediakan oleh Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Ya, dan hal ini pastinya juga kalau kita melihat akan menimbulkan suatu respon yang ya mungkin kurang baik dan juga ya negatif ya, ketika
kabar baik atau kebenaran itu dibukakan, pasti akan ada saja orang yang akan kepanasan, dan juga mereka seperti ketika mereka menolak kebenaran itu, mereka akan mengeraskan hati mereka seperti itu. Mereka akan emosi dan juga kadang melontarkan tuduhan-tuduhan liar yang itu sama sekali tidak berkaitan dengan iman Kristen. Bahkan juga terkadang mereka menyerang iman Kristen itu sendiri, bahkan menyerang pribadi seperti itu ya. Tapi itu tidak masalah ya, karena hukum dari kekristenan yaitu hukum kasih, bagaimana kita mengasihi Allah dan kita juga mengasihi mereka seperti itu ya. Ini harus sejalan seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi mereka kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi mereka tapi kita tidak mengasihi Allah, itu sama halnya bohong. Demikian juga kalau kita mengasihi Allah tapi kita tidak bisa mengasihi mereka, itu juga sama halnya bohong atau omong kosong seperti itu, Pak. Dalam artian bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap harus bisa mengasihi mereka sebagaimana kita mengasihi Allah dan diri kita sendiri seperti itu. Oke teman-teman, ya mungkin sekian video dari saya hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.